Pesan Padre Pio hari ini 1 Januari. Melalui rahmat ilahi kita berada di awal tahun baru. Hanya Tuhan yang tahu apakah kita akan mencapai akhir tahun. Jadi kita harus menggunakannya untuk memperbaiki masa lalu dan mempersiapkan masa depan dengan keputusan yang baik. Perbuatan baik berjalan seiring dengan niat baik. Pesan Padre Pio pada malam hari ini masih dalam kumpulan surat-suratnya atau epistola yang keempat. Ada beberapa hal yang disampaikan di dalam surat ini, yaitu mengenai tahun yang baru, semangat pembaruan diri dengan melakukan perbaikan pada masa yang lalu dan membuat resolusi. Kita diajak sebagai umat beriman untuk merenungkan masa lalu, mengevaluasi kesalahan dan kekurangan yang telah terjadi selama tahun sebelumnya. Tentunya dengan semangat kerendahan hati dan pertobatan. Lalu memulai dengan niat yang baik. Menyambut tahun baru dengan resolusi yang jelas dan niat yang tulus untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian menjalani hidup dalam kasih dan iman. Itu memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama sebagai wujud dari pertumbuhan rohani. Pesan ini menekankan bahwa tahun baru adalah kesempatan untuk pertobatan dan pembaruan batin melalui kasih karunia Tuhan. Semangat untuk memperbaiki masa lalu hanya dapat tercapai dengan persiapan resolusi yang baik yang didasarkan pada niat yang baik. Di sini disebut hanya Tuhan yang tahu apakah kita bisa mencapai tahun ini. Nah, kata-kata ini seperti mengingatkan kita akan keterbatasan manusia dan kebesaran Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu apakah kita akan diberi kesempatan untuk menjalani tahun yang baru ini sepenuhnya. Dan hal ini menjadi dorongan bagi kita untuk hidup dengan kesadaran penuh. Menghargai setiap hari sebagai anugerah yang berharga. Melakukan yang terbaik hari ini. Mengarahkan niat, perkataan, dan perbuatan kita kepada hal-hal yang bermakna dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan dengan menyerahkan masa depan dengan penuh iman sambil terus menjalani hidup dengan tanggung jawab dan kasih. Padre Pio sering mengajarkan kita termasuk juga banyak santo-santo lain yang mengatakan hidup hari ini seolah-olah itu adalah hari terakhirmu. Dengan sikap ini, kita siap menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk kemungkinan mencapai akhir atau tidak. Lalu kalau kita lihat ini pada 1 Januari, pesan kitab suci apa? Banyak sekali yang memberikan ayat sebagai panduan kita dan inspirasi untuk memulai tahun yang baru. Antara lain saya hanya menyiapkan beberapa saja. Yang pertama itu mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu. Nah, itu bisa dilihat di dalam Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka rencanamu akan terlaksana.
Ayat ini mau mengajarkan kita pentingnya menyerahkan setiap rencana kepada Tuhan agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Di sini kita diminta juga melakukan pembaruan. Di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, awal tahun adalah waktu yang baik ya untuk memperbarui pikiran dan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Pak Depi juga sering mengatakan ya, kita harus bersyukur dan berharap. Di dalam Mazmur 118:1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengucap syukur atas tahun yang telah berlalu sambil berharap akan kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah. Lalu mengandalkan sepenuhnya. Di dalam Yeremia ya, kita selalu lihat bahwa karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan menjanjikan masa depan dengan penuh harapan bagi siapa saja yang percaya padanya. Dengan demikian akan berbuah di dalam perbuatan baik. Ya, di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Awali tahun baru ini dengan prioritas utama, yaitu mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya. Nah, pesan-pesan ini menjadi pegangan ya untuk menjalani tahun baru dengan iman, harapan, dan cinta. Semoga pesan Padre Pio di dalam suratnya yang keempat ini sungguh menginspirasi kita untuk memasuki tahun yang baru dengan penuh berpegang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu apakah kita bisa mencapainya atau tidak. Dan mari kita andalkan Tuhan senantiasa. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio,